Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are going to learn about prohibition. But before we start the study, let's review about the obligation. Oke, sebelumnya kita bahas tentang obligation dulu ya. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang obligation. Apa sih obligation itu? Obligation kan kewajiban, di mana ada tiga kata yang bisa digunakan untuk obligation. Yang pertama ada should, artinya harus, tetapi digunakan untuk sesuatu yang bersifat saran. Jadi tidak harus dilakukan atau dikerjakan 100%. Misalnya, you should try this food. It is delicious. Kamu harus mencoba makanan ini. Ini sangat lezat. Nah, itu kan tidak harus diikuti, maka menggunakan kata should. Yang kedua adalah have to. Have to artinya harus juga, namun have to kewajibannya datang dari orang lain. Misalkan, I have met Mr. Andy. He said, you have to go to his office now. Artinya, I have met Mr. Andy. Saya sudah bertemu Mr. Andy. He said, dia berkata, you have to go to his office now. Kamu harus pergi ke kantornya sekarang. Nah, saya menyuruh dia untuk datang untuk pergi ke kantornya, tetapi bukan saya yang menyuruh, tapi Mr. Andy yang menitipkan salam kepada saya. Maka menggunakan kata have to, kewajiban yang datangnya dari orang lain. Dan yang ketiga adalah must. Must berarti harus juga. Namun berbeda dengan have to, must ini kewajibannya datang dari diri sendiri atau si pembicaranya. Contoh kalimat, you must return my book now. You must return my book now. Kamu harus mengembalikan buku saya sekarang. Jadi, kalimat perintah harus mengembalikan buku itu datangnya dari saya langsung. Hari ini kita akan membahas tentang prohibition. Apa sih prohibition itu? Prohibition berarti larangan. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk larangan sendiri itu ada dua kata yang bisa digunakan. Negatif dari must atau menjadi must not atau mustn't. Yang kedua adalah negatif dari have to. Jadinya don't have to atau didn't have to, tergantung tensesnya. Jika present menggunakan don't have to, jika past tense menggunakan didn't have to. Ingat ya, jangan pakai have to not atau have to don't. Itu salah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah must not atau bisa disingkat menjadi mustn't. Mustn't di sini berarti jangan atau larangan, 100% tidak boleh dilakukan. Contoh, you mustn't come to my house. Kamu jangan datang ke rumah saya. Ya, maka menggunakan mustn't. Berarti kita emang dilarang, tidak ada toleransi untuk kita apakah boleh datang atau enggak. Emang itu dilarang. Tidak boleh datang sama sekali. Dan yang kedua menggunakan kata don't have to atau didn't have to. Jika don't have to itu untuk kalimat present tense dan untuk didn't have to untuk kalimat past tense. Contoh kalimat, I invite you to come to my birthday party tonight. But if you are busy, you don't have to come to my house. But I hope you will come. Ya, kita artikan ya. eh, I invite you, saya mengundang kamu to come to my birthday party tonight, untuk datang ke pesta ulang tahunku malam ini. If you are busy, jika kamu sibuk, you don't have to come to my house. Kamu tidak harus datang ke rumah saya. But I hope you will come. Tapi saya harap kamu bisa datang. Nah, perbedaannya jika pertama itu dilarang pakai mustn't, tidak boleh sama sekali, larangan. Jika yang kedua pakai don't have to, itu berarti tidak diwajibkan, tapi boleh juga tergantung pilihan kalian. Nah, itulah perbedaan antara penggunaan must not atau mustn't dan don't have to atau didn't have to. Nah, itu saja untuk kalimat prohibition. Silahkan jika ada yang ditanyakan bisa hubungi Pak Romi segera. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.